Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai kristalografi sinar X dan metode reaksi rantai polimerase atau PCR. Simak video berikut ya. Kristalografi sinar X ini terdiri dari dua kata, yaitu grafi atau grafi yang artinya gambaran dan kristal yang artinya zat padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur berulang secara 3 dimensi yang dapat mendifraksi sinar X. Nah, kristalografi sinar X ini ialah aktivitas atau alat yang dipakai untuk menentukan bangun atom dan molekul sebuah kristal dengan aktivitas mendifraksi seberkas sinar X ke segala arah. Nah, ada prinsip-prinsip dasar dari kristalografi sinar X. Yang pertama, sinar X dipencar oleh elektron. Amplitudo gelombang yang terpencar oleh atom ini akan berbanding lurus dengan jumlah elektron. Yang kedua, ada gelombang yang terpencar akan bergabung kembali. Setiap atom dalam molekul yang berperan pada difraksi gelombang sinar X. Yang ketiga, ada cara gelombang yang terpencar ini akan bergabung kembali tergantung hanya pada susunan atomnya saja. Nah, selanjutnya ada komponen dan tujuan kristalografi sinar X. Komponen utama yang berperan dalam analisis kristalografi sinar X antara lain yang pertama ada sumber sinar X, yang kedua kristal protein, dan yang ketiga ada detektor. Tujuannya itu metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta menentukan parameter gizi dan struktur kristal yang terbentuk serta mengetahui susunan berbagai jenis atom dalam kristal. Nah, prinsip kerja sinar X itu sinar dapat membentuk atau terbentuk bila suatu logam sasaran ditembaki dengan berkas elektron yang berenergi tinggi. Dalam eksperimen digunakan sinar X yang monokromatis. Kristal akan memberikan hamburan yang kuat jika arah bidang kristal terhadap berkas sinar X atau sudut ini memenuhi persamaan Bragg. Seperti yang ditunjukkan dalam persamaan 2D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D merupakan jarak antar bidang dalam kristal, theta merupakan sudut deviasi, N merupakan orde, dan lambda merupakan panjang gelombang. Nah, hukum Bragg itu pada gambar ada dua penjelasan. Gambar yang A itu perbedaan jalur ABC di antara sinar-sinar yang dihamburkan oleh bidang yaitu 100 terdekat harus bernilai 2 panjang gelombang penuh. Jika tidak terdapat bidang atom-atom yang real di antara bidang 100 tadi, kita dapat selalu membayangkannya salah. Sedangkan pada yang B, gambar yang di kanan, itu di mana bidang putus-putus yang berada di tengah-tengah antara bidang 100 itu akan membentuk bidang 200. Nah, ada metode-metode difraksi. Metode difraksi ini ada 4. Yang pertama, metode Laue. Pada metode ini terdapat transmission Laue method dan back reflection Laue method. Yang kedua, ada metode rotasi kristal. Pada metode ini, kristal diletakkan di salah satu sumbu yang tegak lurus terhadap berkas sinar X monokromatik. Pada yang tahap metode yang ketiga, yaitu metode serbuk, kristal yang akan diuji ini akan direduksi ukurannya hingga menjadi serbuk dan diletakkan pada sebuah berkas sinar X monokromatik. Dan yang terakhir, metode difraktor, yaitu menggunakan radiasi monokromatik dan pengukurannya dapat dibuat dengan menggunakan sampel kristal tunggal atau polikristal. Nah, kita masuk ke metode reaksi polimerase atau PCR. Polymerase chain reaction atau PCR atau reaksi berantai polimerase adalah teknik untuk mengamplifikasi atau memperbanyak fragmen DNA dalam jumlah besar secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Nah, amplifikasi DNA ini akan menghasilkan jutaan salinan fragmen DNA. Nah, teknik PCR pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh Kary Mullis, seorang ahli biokimia dan
dari Amerika Serikat. Nah, beliau ini memiliki ide untuk melakukan teknik pengujian DNA. Beliau menyadari bahwa penggunaan DNA polimerase berulang akan memicu reaksi berantai yang akan memperkuat segmen DNA tertentu. Amplifikasi DNA pada PCR ini dapat dicapai apabila menggunakan primer oligonukleotida yang disebut amplimers. Nah, polymerase chain reaction ini terdiri dari dua kata. Yang pertama polimerase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis molekul DNA dari nukleotida trifosfat, sedangkan chain reaction atau reaksi berantai ini merupakan reaksi di mana produk reaksi akan menghasilkan reaksi selanjutnya. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat-lipat. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda dengan memanfaatkan kemampuan enzim polimerase. PCR menerapkan sebuah reaksi berantai yang berlangsung untuk melipat gandakan jumlah fragmen DNA yang tersintesis. Misalnya, kita tertarik pada sebuah gen pada DNA dan ingin menguji, menganalisis, atau mengkloning gen tersebut. Tetapi, apabila kita hanya memiliki satu buah kopi dari gen tersebut, tentu saja jumlah itu tidak akan cukup untuk melakukan pengujian atau analisis. Sehingga, kita harus mengkopi gen atau segmen DNA tersebut agar diperoleh jumlah gen yang cukup untuk melakukan pengujian dan analisis. PCR menghasilkan jutaan kopi dari gen atau segmen DNA tersebut dalam waktu yang cukup singkat. Dalam 1 jam saja, kita bisa mendapatkan jutaan kopi dari gen atau segmen DNA tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip PCR. PCR bekerja menggunakan prinsip thermocycler. Thermocycler adalah proses pemanasan dan pendinginan secara berulang. Dalam suatu siklus PCR, kita menaikkan dan menurunkan suhu, sehingga dengan menjalankan beberapa siklus, kita menaikkan dan menurunkan suhu, lalu menaikkan dan menurunkannya kembali secara berulang, sehingga keseluruhan siklus selesai dilakukan. Keberhasilan proses PCR sangat bergantung pada suhu yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah komponen PCR. PCR menggunakan mesin yang disebut dengan thermocycler. Kita membutuhkan beberapa komponen untuk dapat menjalankan PCR. Yang pertama, kita membutuhkan template DNA yang mengandung gen atau fragmen DNA target atau gene of interest. Kita mengisolasi DNA pada sampel, misalnya pada tanaman atau jaringan tubuh, lalu menggunakannya sebagai template DNA. Pada PCR, kita ingin mengcopy gene of interest yang terdapat pada template DNA. Sehingga untuk menjalankan proses sintesis, kita membutuhkan nukleotida yang merupakan komponen pembentuk DNA. Konten DNA tersebut diperoleh dari DNTP atau deoksiribonukleotid trifosfat. DNTP mengandung gula deoksiribosa, basa adenin, timin, sitosin, atau guanin dan trifosfat. Terdiri dari DATP untuk adenin, DTTP untuk timin, DCTP untuk sitosin, dan DGTP untuk guanin. Yang selanjutnya adalah primer. Primer adalah DNA sekuen tunggal dan pendek yang merupakan komplement dari gen atau fragmen DNA target. Terdapat dua jenis primer, yaitu forward dan reverse. DNA polimerase memulai sintesis DNA baru dari masing-masing ujung primer. Primer DNA membuat proses amplifikasi menjadi selektif. Yang terakhir kita butuhkan adalah DNA polimerase yang akan mengkatalisis sintesis DNA. DNA polimerase yang umum digunakan adalah Taq polimerase. Taq polimerase ini diproduksi dari bakteri Thermoaquaticus yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga Taq polimerase juga tahan terhadap suhu tinggi selama proses PCR berlangsung. Komponen-komponen ini kini sudah tersedia dalam berbagai merek DNA, sehingga lebih mudah digunakan. PCR menggunakan prinsip thermocycler.
yang dalam satu siklusnya terdiri dari tahap denaturasi yang dilakukan pada suhu sekitar 94 atau 95 derajat Celcius. Yang kedua ada tahap annealing atau penempelan, di mana suhu akan diturunkan menjadi 55 sampai 65 derajat Celcius. Yang ketiga ada DNA extension atau pemanjangan, di mana suhu akan dinaikkan kembali pada 72 derajat Celcius. Siklus tersebut kemudian akan diulang pada tahap denaturasi, annealing, extension, dan seterusnya. DNA template mengandung target DNA yang kita inginkan. Pada siklus pertama, pada tahap denaturasi, ikatan hidrogen akan dibuka. Ikatan hidrogen mengikat untai tunggal DNA dengan untai tunggal lainnya, hingga menjadi untai ganda. Pada tahap denaturasi, untai ganda DNA akan terbuka. Pada tahap annealing, primer forward dan reverse akan menempel pada masing-masing ujung target DNA. Pada tahap extension, DNA polimerase akan mulai mensintesis DNA baru dengan menggunakan DNTP dimulai dari ujung primer. Pada siklus kedua, suhu akan kembali naik, sehingga terjadi denaturasi. DNA yang sudah terbentuk pada siklus pertama akan terdenaturasi kembali menjadi untai tunggal. Pada tahap annealing, primer akan menempel, dan pada tahap extension, DNA polimerase akan kembali mensintesis untai DNA baru. Pada siklus ketiga ini akan kembali terjadi denaturasi. Lalu primer akan menempel pada tahap annealing dan DNA baru akan disintesis oleh DNA polimerase pada tahap extension. Pada siklus ketiga juga, kita sudah mendapatkan 2 buah salinan fragmen DNA target yang kita inginkan. Dan pada siklus keempat, kita akan memperoleh 8 buah salinan DNA target dan jumlah akan berlipat ganda pada beberapa siklus. Dalam 4 jam proses PCR, kita sudah mendapatkan sekitar 1 miliar salinan DNA target. PCR telah mempercepat perkembangan ilmu biokimia dan biologi molekular secara signifikan. Sampai saat ini, PCR telah diaplikasikan dalam berbagai bidang untuk berbagai tujuan, mulai dari isolasi DNA, kuantifikasi DNA, mutasi genetik, sequencing, deteksi penyakit, deteksi infeksi, forensik, dan berbagai tujuan lainnya di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.